Halo Asmi Lovers. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas fakta-fakta mengenai pondasi cakar ayam asli Indonesia. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, share dan subscribe agar gak ketinggalan video terbaru dari channel kita. Belum banyak yang tahu, Indonesia punya salah satu karya kebanggaan loh di bidang arsitektur, yaitu pondasi cakar ayam. Pondasi ini sudah banyak digunakan di dalam maupun di luar negeri. Pondasi sendiri adalah salah satu elemen yang paling penting dalam pembangunan karena menentukan kokoh atau tidaknya sebuah bangunan. Pondasi cakar ayam ditemukan oleh insinyur Indonesia, yaitu Profesor Insinyur Sediatmo pada tahun 1974. Ketika itu, Insinyur Sediatmo yang bertugas di Perusahaan Listrik Negara, PLN, harus membantu pembangunan 7 menara listrik bertegangan tinggi di sekitar Ancol, Jakarta. Sayangnya, karena ketika itu tanah di sekitar Ancol berawa-rawa, PLN pun kesulitan membangun ke-7 menara dengan baik. Dari 7 menara, 2 berhasil dibangun dengan fondasi konvensional dan 5 sisanya mengalami kendala. Namun, kemudian Insinyur Sediatmo menemukan ide untuk membangun 5 menara listrik sisanya di atas sebuah pondasi pelat beton dengan tambahan pipa-pipa beton di bawahnya. Jenis pondasi itulah yang kemudian disebut sebagai pondasi cakar ayam. Yuk kita telisik lebih jauh berbagai kelebihan serta kekurangan pondasi ini. Kelebihan pondasi cakar ayam. 1. Bisa dibangun di atas tanah yang kurang kokoh. Seperti tujuan awalnya, pondasi cakar ayam memang berfungsi khusus untuk menopang pembangunan yang berada di kawasan dengan tanah kurang kokoh. Bahkan, dengan pemanfaatan pondasi ini, proyek konstruksi tetap dapat berjalan meskipun kondisi tanahnya bertekstur lembek atau berair. Pondasi ini terjamin kekuatannya dan tidak akan membuat tanah longsor, ambles, atau bergeser. 2. Tidak butuh sistem drainase. Dengan pondasi cakar ayam, tanah bangunan tidak perlu repot karena pondasi ini tidak membutuhkan sistem drainase dan sambungan kembang kusut karena cakar ayam dibentuk dari beton padat yang kuat. 3. Cocok untuk banyak wilayah di Indonesia. Pondasi cakar ayam sangat cocok untuk beragam wilayah geografis seperti persawahan, dan lainnya. Pondasi ini utamanya untuk wilayah-wilayah yang memiliki tanah lembek, yang banyak sekali di Indonesia. 4. Bangunan jadi lebih kokoh. Kelebihan pondasi cakar ayam berikutnya adalah bangunan jadi lebih kokoh meskipun berada di atas tanah yang kondisinya kurang stabil. Pondasi ini langsung menembus bagian tanah terdalam ketika selesai terpasang. Kekurangan pondasi cakar ayam. Meskipun terkenal sebagai pondasi yang kuat, namun tetap saja pondasi ini memiliki beberapa kekurangan yang harus kamu perhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Biaya pengerjaan lebih mahal. Sehubungan dengan tujuan awalnya pondasi ini adalah untuk membangun bangunan bertingkat, maka otomatis biaya pengerjaannya pun jauh lebih mahal. Bahkan, jika dibandingkan dengan beberapa jenis fondasi konvensional lainnya, biaya pengerjaan fondasi ini tetap jauh lebih mahal harganya. Penyebabnya, pengerjaan pondasi cakar ayam cukup rumit serta membutuhkan peralatan yang canggih. 2. Tidak cocok untuk bangunan kecil. Tujuan awal pembuatan bangunan ini, seperti sudah disinggung sebelumnya, adalah untuk bangunan tinggi atau proyek infrastruktur yang berskala besar. Oleh karena itu, tidak cocok untuk bangunan kecil. Alasannya dari segi biaya dan proses pemasangannya memang tidak cocok untuk bangunan kecil. Jika ingin membangun rumah satu lantai, sebaiknya gunakan pondasi lain yang lebih ekonomis tetapi tetap berkualitas tinggi. 3. Proses pembuatan yang cukup rumit. Faktor terakhir jelas juga sangat berpengaruh, setidaknya pada durasi pengerjaan proyek konstruksinya. Pondasi asli yang kuat dan teruji ini memang bukan hasil dari proses yang mudah dan sederhana, tapi dari proses yang cukup rumit. Hal ini tidak hanya menyedot biaya produksi yang besar, tetapi juga berpengaruh pada lamanya pengerjaan proyek tersebut. Baiklah Asmi Lovers, itulah kelebihan dan kekurangan pondasi cakar ayam yang perlu kamu ketahui. Semoga bisa menjadi inspirasi dan mengasah ilmu pengetahuan arsitektur kamu, ya. Sekian video dari tim Asmi Arsitek. Terima kasih telah menonton video di channel ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu ya.